Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofi Kamila Siva. Di sini kita akan membahas terkait psikososial pada saat COVID-19 maupun pasca COVID-19. Di sini saya dengan Mbak. Saya Syifa Beauty Ibsani. Nah, saya akan membahas tentang psikososial COVID-19 maupun pasca COVID-19. Nah, sebelumnya apakah Mbak Siva ini bekerja sebagai apa nih? Saya bekerja di kantor di bagian administrasi. Baik, pada saat COVID apa psikososial yang Mbak rasakan? Jadi yang saya rasakan itu waktu terjadinya COVID itu saya agak suntuk karena saya itu bekerja dari rumah dan gak bisa kemana-mana, sedangkan pekerjaan semakin banyak ketika di rumah itu gitu. Lalu bagaimana cara mengatasi rasa cemas pada saat COVID itu, Mbak? Saya mengatasinya dengan cara menyaring informasi-informasi yang lebih yang valid gitu ya. Jadi tidak membaca video atau berita-berita yang hoax gitu. Iya, ya? yang hoax gitu. Jadi tetap memilih berita-berita gitu ya, Mbak? Iya, memilih berita gitu. Terus apa sih dampak sosial pas COVID itu? Itu kan ada kita isolasi tuh hampir lama banget kan, Mbak? Dampak sosialnya itu ada banget ya, Mbak ya. Jadi kayak nggak bisa kemana-mana, nggak bisa kumpul sama teman-teman di kantor gitu kan. Jadi cuma berkegiatan di rumah aja gitu. Lalu itu kan pasti Mbak kan berkeluarga kan? Iya. Nah di keluarga itu Mbak bagaimana cara mendukung kayak anggota keluarga agar tidak cemas, agar tidak mengalami depresi? Kami di rumah itu sebisa mungkin kami melakukan kegiatan masing-masing, kayak kita mungkin bakal ada kumpul-kumpul seperti masak-masak biar nggak bosan di rumah, atau melakukan permainan-permainan hiburan-hiburan seadanya gitu, Mbak. Tapi tetap dengan ini ya long distance. Iya, kan cuma di rumah aja ya, Mbak ya. Jadi kita bisa membatasi gitu. Apakah pernah merasakan gejala-gejala COVID gitu, Mbak? Gejala-gejala COVID saya pernah waktu itu. Yang saya rasain itu seperti mati rasa. Jadi di lidah itu tidak bisa merasakan rasa, penciuman hilang gitu, Mbak. Lalu peran keluarga pas Mbak Asifa mengalami hal tersebut? Itu disupport banget sih, kayak mama saya itu kayak sering masak-masak, ngajak ngobrol, terus kayak sering komunikasi deh daripada sebelum COVID. Karena Mbak Asifa ini suka memasak, mungkin kayak mental dia terus keadaan dia lebih membaik daripada harus berdiam diri ya, Mbak? Iya betul, Mbak. Jadi saya bareng mama saya itu masak-masak gitu. Baik, lalu apakah ada dampak jangka panjang di sosial pas setelah COVID ini? Apakah ada dampak panjangnya? Dampak panjangnya nggak begitu terasa, Mbak, tapi kayak yang saya rasain itu mungkin dari segi kebersihan itu terbawa gitu loh. Kayak kemana-mana bawa hand sanitizer, menjaga kebersihan waktu kita di rumah gitu. Sedikit langsung pakai masker gitu ya? Iya gitu, Mbak. Terus pas masa COVID nih, tadi kan Mbak Asifa bilang kalau memilih berita. Nah, bisa disampaikan berita-berita apa yang bisa diakses dan itu tidak hoax? Saya biasanya dibaca di itu ya, media sosial. Di media sosial itu saya memilih akun-akun yang resmi gitu, dan saya mungkin menonton televisi juga karena biasanya yang televisi itu resmi gitu, berita-berita di televisi. Soalnya biasanya banyak BCN ya, Mbak, kalau Iya. di WA itu ya, Mbak. Iya. Yang paling parah BCN-nya itu apa, Mbak? Ya kayak isu-isu kematian yang terlalu berlebihan gitu, Mbak. Terlalu bikin kita kayak ketakutan sendiri gitu. Lalu pas COVID nih, ada nggak peran sosial atau komunitas di area Mbak Asifa sendiri?
Waktu COVID itu kayak ketua RT-nya itu kayak ketika ada informasi bahwa di kompleknya itu ada yang mengidap COVID, mereka itu membantu sembako gitu loh, digantung-gantung gitu Mbak. digantungin. Iya. Oh berarti Mbak Asifa juga salah satu yang menerima ya? Soalnya Iya, kan kemarin Pernah sempat kan. merasakan, iya. Lalu setelah COVID bagaimana dampak komunitas itu atau sosial di daerah Mbak Asifa? Komunitasnya semakin baik ya, kayak kita tuh sering ada acara gitu loh sama ibu-ibu komplek, acara masak, kayak makan bersama gitu. Terus apakah ada dampak positif pada saat setelah COVID itu Mbak? Dampak positifnya yaitu tadi Mbak, yang kebersihan kita jaga gitu sih Mbak. Nah pas masa peralihan nih antara COVID dan pasca COVID itu kan pasti ada masa peralihan, apalagi Mbak kan di kantor tuh. Nah bagaimana agar tidak merasa cemas gitu Mbak? Kan biasanya kan kayak ini aku nggak berangkat aja deh soalnya masih masa peralihan gitu. Ya saya melakukan kegiatan di rumah gitu loh Mbak, bikin relaksasi diri, kayak saya melakukan senam di kamar saya gitu, kegiatan-kegiatan kayak olahraga ringan gitu Mbak. Agar tidak cemas ya Mbak? Iya gitu Mbak. Baik, pada saat COVID sendiri tuh Mbak, itu kan pasti ada satu atau dua keluarga yang meninggal atau kerabat yang meninggal gitu. Nah, bagaimana mengatasi perasaan cemas tersebut? Saya alhamdulillah di keluarga saya nggak ada yang sampai meninggal, alhamdulillahnya. Tapi kayak saya juga mengkhawatirkan gitu, dan saya kayak cara mengatasi tersebut dengan cara ya menjaga tadi Mbak, saling menjaga aja deh gitu. Kayak kita saling menjaga, nggak usah dekat-dekat banget. Kalau nggak penting kita nggak usah saling mengunjungi gitu. Nah, baik, dari saya Sofi Kamila Sifa dan Mbak Ashifa Beauty Ihsani, mohon maaf dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.